Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak semua, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, silahkan Fatur pimpin doa dulu ya. Fatur, Ibu persilahkan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iyalah, apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk, Ibu mau semangatin kalian dulu. Ayo kita pakai yel-yelnya Semandalas. Semandalas. Spirit. Pandemi di Batam juga semakin mewabah. Jadi Ibu ingatkan kembali kepada Ananda semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang 5M itu ya. Ibu lihat yang sudah isi link absen itu udah lengkap orangnya. Sekarang di link meeting ini juga orangnya juga sudah lengkap. Sekali lagi, ayo ingat. Pertanyaannya, apakah kalian sudah membaca materi yang sudah Ibu kasih di link kemarin? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih. Sekarang di SMP, kalian sudah belajar mean data tunggal. Jadi, ada yang paham apa itu mean data tunggal? Ayo, siapa yang bisa? Mean adalah rata-rata ya. Mean adalah rata-rata. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana cara mencari mean data tunggal itu ya? Dengan cara menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyak data, Bu. Manfaat dari kita mempelajari mean data kelompok ini, yang pertama itu dalam mendata jumlah jumlah warga gitu, jumlah warga negara gitu ya. Habis itu kita bisa menghitung rata-rata untuk pemilihan pilkada. Habis itu menghitung nilai ya. Adapun kita lanjutkan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama kita menentukan rataan data berkelompok dari data yang disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, dapat menganalisis rataan data berkelompok dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kehidupan nyata yang berkaitan dengan rataan data berkelompok dengan tepat. Penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, itu Ibu nilai dari Ibu kasih jurnal seperti itu, Ibu observasi melalui pengamatan. Yang kedua, Ibu ada penilaian pengetahuan, nanti ada tes formatif di akhir pembelajaran. Yang terakhir, penilaian keterampilan, itu juga Ibu kasih tes pada saat tes formatif ya. Kita belajar tentang mean data berkelompok, itu ada pakai 3 cara. Tentunya kalian sudah baca materi ajar yang Ibu bagikan. Yang pertama pakai titik tengah dan simpangan rata-rata sementara, habis itu pengkodean. Ini ada untuk memperingati hari ulang tahun RI yang ke-76, ada 100 peserta didik SMA 12 Batam yang telah lolos seleksi akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau dan Paskibraka Kota Batam. 100 siswa tersebut kemudian diukur tinggi badannya dan diperoleh data sebagai berikut ya. Ini ada data tabelnya. Jadi jika peserta didiknya mempunyai tinggi badan di atas tinggi badan rata-rata akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau, dan peserta didik yang memiliki tinggi badan di bawah tinggi badan rata-rata akan diutus sebagai Paskibraka Kota Batam.
Sekarang, dapatkah kamu menentukan banyaknya peserta didik yang akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau dan Paskibraka Kota Batam? Seperti itu. Sekarang kita berdiskusi. Kemarin kelompoknya juga sudah Ibu bagi gitu ya. Jadi setelah nanti Ibu kasih diskusi, itu nanti kalian Ibu masukkan ke breakout room. Jadi kalian diskusi di dalam kelompok-kelompok kecil kalian itu. Room pertama Ibu kasih nama grup Nongsa. Yang room kedua kemarin Ibu kasih nama Marina. Yang ketiga, kelompok Barelang ya. Apa udah paham, atau masih ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pi. Ayo, jangan sungkan-sungkan kalau mau bertanya. Silakan. Hasil akhirnya aku dapat berapa? Nilai akhir, nilai sigmanya. Hmm. Nilai meanya dapatnya 173,44. Langkah menyimpulkan langkah-langkahnya itu apa aja? Kayaknya sih ya, menurut yang kita cari tadi tuh mungkin kita harus cari nilai tengahnya dulu untuk langkah pertamanya. Ya. Itu Baru tadi yang kedua kita cari dikaliin frekuensi sama nilai tengahnya. itu menjumlahkan keseluruhan frekuensi itu termasuk nggak? Itu termasuk juga kayaknya. Ibu kembalikan kalian ke grup-grup besar ya. Terima kasih, nanti dikirim ya, segera ya. Masih dibuka ya nak. Kita sudah ke room besar. Kalau sudah tampil, silahkan kelompok siapa dulu yang mau tampil? Ini berarti kelompok Nongsa. Silahkan kelompok Nongsa. Ya, Bu. Saya mulai ya, Bu. Yes. Saya Lubis, perwakilan dari kelompok Nongsa akan membacakan hasil rangkuman kami. Diketahui dari data di atas itu kita nilai tinggi badan, jumlah frekuensi tinggi badan, dan jumlah frekuensi. Yang ditanya berapa nilai tengah atau XI, berapa nilai frekuensi, dan berapa nilai meannya. Maka dari data tersebut, nilai dari kelas pertama 165 sampai 167, frekuensinya 5, nilai tengahnya 166, dan frekuensi dikali nilai tengahnya mendapatkan hasil 830. Dan hasil yang lainnya sesuai data yang telah Selfie bikin di PPT tersebut. Maka dari hasil data di atas dapat kita cari nilai meannya. X sama dengan sigma FI dibagi sigma FI sama dengan 17.344 dibagi 100, maka hasilnya 173,4. Ya. Maka kesimpulan dari data yang saya dapat, dari data yang saya peroleh bahwa nilai mean didapat dari jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah nilai frekuensi dikali nilai tengah. Sekian. Silahkan dari kelompok lain, apa ada yang mau menanggapi hasil kelompok Nongsa? Kalau dari kelompok Indah, itu hasilnya lengkap sampai selfie aja. Dari kelompok Barelang ya? Ya, ini ya. Yang tadi kalian kirim, ya kelompok Barelang itu kenapa?
Hasilnya sama, Bu. Hasilnya sama. Oke. Dari kelompok Barelang dengan kelompok Nongsa sama. Bagaimana dari kelompok Marina? Ayo, kelompok Marina. Saya perwakilan dari kelompok Marina. Bu, kami memiliki hasil yang sama, tapi menurut kami jawaban dari kelompok Selvi itu sedikit kurang tepat, Bu. Oh ya, jadi bagaimana yang tepatnya kelompok Marina? Menurut kami, karena di situ yang ditanya peserta lolos Paskibra Provinsi Kepri berapa dan peserta yang lolos Paskibra Kota Batam berapa. Nah, karena diketahui dari soal yang lulus Paskibra Provinsi Kepri itu kan tinggi di atas rata-rata. Nah, karena diketahui rata-ratanya 173,44 cm, jadi yang lulus masuk ke Provinsi Kepri itu yang di atasnya, berarti dari yang tinggi 174 ke atasnya. Jadi sebanyak 52 orang. Sedangkan peserta yang lolos Kota Batam itu kan memiliki tinggi badan di bawah rata-rata, yaitu 173,44 cm. Berarti dapat kita ketahui dari datanya itu berarti dari tinggi 165 cm sampai 173 cm. Jadi sebanyak 48 orang, Bu. Itu jawaban dari kami. Kasih aplaus dulu buat kelompok Marina dengan memberikan emoticon dengan kelompok Marina ya. Sekarang setelah kelompok Marina menanggapi, jadi kelompok yang lain yang bagian-bagian hasil diskusi kelompok kalian nanti silahkan kalian perbaiki. Oke, silahkan ada yang bisa menanggapi, memberikan simpulan. Ayo. Dari kelompok mana yang bisa menanggapi, memberikan kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari, kesimpulan secara utuh gitu, seperti itu. Ayo Ingrid, bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok Marina akan memberikan kesimpulan dari diskusi yang telah kami lakukan. Jadi untuk menentukan nilai data menentukan min data berkelompok itu ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan nilai tengah dari setiap nilai. Yang kedua itu mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi. Lalu yang ketiga menjumlahkan keseluruhan frekuensi. Yang keempat menjumlahkan keseluruhan hasil frekuensi dan nilai tengah. Dan yang terakhir menghitung rata-ratanya dengan rumus X sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Itu, Bu. Iya, terima kasih buat Ingrid yang telah memberikan simpulan. Tapi perlu Ibu kuatkan lagi, itu bukan bacaannya untuk mencari rata-rata atau min data berkelompok itu bacaannya bukan X ya. Ingat ya, itu X bar, itu ada tanda garis di atas tanda X, huruf X-nya itu ya. Jadi perlu diingatkan lagi, Ibu kuatkan lagi, itu bacaannya bukan X tapi X bar, seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Pembelajaran hari ini sampai di sini, apakah ada bagian yang tidak Ananda pahami seperti itu? Apakah sudah dipahami semua atau ada bagian yang tidak dipahami? Yang lain? Insya Allah paham. Ibu ada memberikan tes formatif, silahkan kerjakan tes formatif. Itu waktunya Ibu tentukan selama 25 menit ya. Silahkan buka Microsoft Teams kalian dan kerjakan masing-masing di buku. Setelah formatif ini yang akan Ibu sampaikan yaitu rencana tindak lanjut. Nanti setelah Ibu koreksi, apabila nilai kalian itu kurang dari KKM, maka Ibu nanti akan adakan remedial ya nak, remedial. Tapi kalau nilai kalian sudah tuntas, nilai KKM atau di atasnya, nanti Ibu akan adakan pengayaan, nanti ada soalnya lagi. Jadi remedial dan pengayaan itu nanti Ibu akan adakan bersama-sama. Untuk minggu depan kita belajar tentang modus
data berkelompok. Jadi Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.